Halo penonton, kita ketemu lagi di Tadarus Ramadan. Hari ini kita akan berbicara dengan seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Teh Neng Dara Afiah. Saya menyebutnya Teh karena beliau ini datang dari wilayah Sunda sana kan ya. Jadi kita akan bicara tentang sebuah topik yang mungkin selama ini juga sering mengganggu kita ya, isu tentang perempuan di dalam Islam. Jadi saya tahu bahwa Anda sering mendengar, saya sering mendengar juga bahwa dikatakan bahwa di dalam Islam jelas tuh posisi pria dan perempuan, pria pemimpin, perempuan yang dipimpin. Nah, kita akan bicara dengan Teh Neng ini yang memang selama ini sudah bergelut dengan mendalami ilmu dalam Islam mengenai hal tersebut. Oke, kita buka langsung ke Teh Neng. Halo Teh Neng. Halo Kade. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. segar kan wajah saya. Ramadan. Oke, gini Teh, tadi saya udah buka dengan pernyataan bahwa ini ada anggapan dan katanya sih jelas ada doktrinnya, ada rujukan ayat yang mengatakan dalam Islam tuh perempuan dipimpin oleh laki-laki. Nah, tolong kasih komentar nih Teh. Ya sebenarnya ya kalau di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun ya yang menyatakan bahwa perempuan itu dipimpin oleh laki-laki, baik dalam kepemimpinan domestik maupun kepemimpinan publik. Bahkan perempuan dan laki-laki itu justru diciptakan oleh Allah malah untuk menjadi pemimpin. Jadi itu jelas ayatnya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sesungguhnya aku menciptakan kau para manusia adalah untuk menjadi pemimpin. Setidaknya untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri ya. Ini jelas Nabi Muhammad pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin bagi dirimu sendiri. Karena itu suatu saat kalian akan diminta pertanggungjawabannya sebagai pemimpin. Setidaknya bagi diri sendiri. Jadi tidak ada. Kalau Teh, ini jadi menimbulkan pertanyaan buat saya. Kalau ternyata sebenarnya tidak ada, tadi dikatakan tidak ada ayatnya, justru ayatnya bilang bahwa kita semua pemimpin atas diri kita sendiri. Lah, lantas itu datang dari mana, Teh? Itu mungkin orang sering mencuplik satu ayat yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Laki-laki adalah diartikan oleh banyak orang itu qawwam sebagai pemimpin. Padahal kata qawwam itu punya makna yang sangat banyak ya. Jadi dia punya makna yang sangat banyak, misalnya qawwam itu bermakna pelindung, bermakna pemelihara, bermakna pemberi nafkah ya. Karena ayat itu, ayat ar-rijalu qawwamuna itu ayat yang bicara soal urusan urusan domestik antara hubungan suami dan istri. Dan itu membincangkan saat ketika istri melahirkan, maka si suaminya harus menopang saat istrinya melahirkan tersebut. Ya. Tetapi kata ini itu ini ya karena kultur masyarakat purba dan sampai sekarang masih berlaku itu sangat dominated gitu ya istilahnya gitu. Jadi kultur maskulin gitu, maka hanya makna pemimpin itulah yang sering didengung-dengungkan dan disosialisasikan. Tapi Teh, dalam sejarah kan memang selalu terlihat yang memimpin itu laki-laki, Teh. Tidak. Di dalam Al-Quran itu ada namanya disimbolkan sebagai Ratu Balqis ya. Ratu Balqis itu disimbolkan punya kerajaan atau kekuasaan yang diungkapkan dalam Al-Quran itu sebagai laha arsyun adim. Jadi kekuasaan yang sangat luas dan super power
negara atau wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh Ratu Balkis itu. Jadi penyimbolan Ratu Balkis sebenarnya buat saya secara pribadi itu mestinya ya umat yang mematuhi atau yang taat kepada ajaran Islam itu justru perempuan-perempuan itu harus hebat, harus hebat, harus strong dalam pengertian knowledge ya, ilmunya kokoh, punya harta yang banyak, misalnya perempuan seperti figur Siti Hadijah, punya ilmu yang kokoh seperti figur Siti Aisyah, punya kesalehan yang kuat seperti figur Siti Fatimah, misalnya kayak begitu. Begitulah sebenarnya ideal perempuan di dalam Islam ya, bukan para perempuan yang gitu ya, yang tidak enak disaksikan gitu. Tadi Anda menyebut 3 nama ya. Ya. Siti Hadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah. Ya. Itu kalau dari pandangan Anda sendiri itu mewakili perempuan-perempuan apa itu? Wah, itu mewakili, itu sebenarnya figur-figur yang saya idolakan ya, Kak. Karena saya besar di dalam kultur Islam ya. Jadi sebelum saya menjadi aktivis waktu mahasiswa gitu, sejak SMP dan SMA itu saya sudah mengidealkan diri itu, saya pengen kaya seperti Hadijah. Karena dengan kekayaan saya bisa berjuang untuk visi hidup saya. Saya pengen berilmu seperti Siti Aisyah. Karena dengan ilmu kita punya power, dan karena punya power didengar oleh orang lain. Saya pengen punya kesalehan seperti Siti Fatimah. Karena dengan kesalehan itu aura ilahiyah di dalam diri kita itu muncul, dan itu bisa apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu didengar dan diikuti oleh banyak orang. Itu ideal saya waktu sejak saya SMP dan mengenal Islam. Dan saya kira ya sampai sekarang lah. Jadi bukan perempuan-perempuan yang lemah-lemah gitu, yang manut suami, rakyat orang, misalnya, kayak bukan seperti itu pemimpin perempuan di dalam Islam itu. Ya. Tapi bukankah di dalam Islam, ini pertanyaan awam nih ya, Teh, memang ada misalnya ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa memang kepala keluarga itu adalah pria. Misalnya perempuan ketika keluar rumah harus seizin suaminya, bahwa pria bisa bahkan sampai memukul istrinya kalau istrinya tidak menurut padanya. Itu anggapan aja atau ada betul ajaran semacam itu? Itu anggap gini, itu ada memang narasinya. Kita tidak bisa mendenial atau menolak keberadaan narasi itu. Tetapi apakah itu memang substansi ajaran Islam, itu yang saya akan tolak. Tolak. Saya tolak. Kenapa? Misalnya soal izin terhadap suami. Ya. Izin itu harusnya mubadalah ya, harusnya kesalingan itu terbentuk kesalingan. Jadi misalnya kalau istri meminta izin kepada suami jika keluar rumah, maka etika yang baik adalah suami pun kalau keluar rumah harus seizin istrinya. Pun juga anak-anaknya juga harus izin bapaknya. Kalau ada kedua orang tuanya misalnya di rumah, ya anak-anaknya harus seizin ibu dan bapaknya gitu. Itu soal etika saja, soal etika. Bukan misalnya mentang-mentang ada narasi begitu si istri harus izin pada suami, maka suami kalau keluar tidak boleh izin. Etika mana coba yang mengajarkan seperti itu? Masa kita mengatakan etika Islam mah perempuan mah laki-laki mah nggak harus izin, perempuan aja yang harus izin. Coba kita sebagai Muslim terima nggak dengan etika itu? Kalau saya tidak terima. Gitu. Jadi kesalingan itulah yang paling penting. Kalau yang tadi, yang misalnya sampai suami berhak memukul istri itu, Anda juga tolak? Sebenarnya ya, gini. Soal kalau kita mau meneladani Nabi ya, Nabi itu ya jangankan memukul ya, memarahi aja kita tidak boleh loh, memarahi aja.
ada satu hadis yang menyatakan bahwa la taghdab, jangan marah. Jadi sebisa mungkin kalau kita misalnya punya kejengkelan terhadap pasangan gitu. Sebisa mungkin la taghdab, jangan marah. Menahan diri, kalau bisa menahan diri saja dulu. Sampai suasananya dingin dan baru dikomunikasikan hal-hal yang tidak berkenan. Apalagi ajaran memukul. Dari mana itu? Mungkin ada pada masa Nabi Muhammad bagi praktek masyarakat jahiliyah. Itu praktek masyarakat jahiliyah yang sama sekali tidak dipraktekkan oleh Nabi. Orang Nabi memanggil istrinya aja Humairo ya. Sekarang ada nyanyiannya lagi. Ya Humairo gitu. Jadi wajah yang memerah gitu, saking sayangnya ya, ya Humairo gitu kepada istrinya Aisyah kayak begitu. Apalagi memukul dari mana? Itu benar-benar praktek jahiliyah itu Kade, ya. Praktek jahiliyah yang harus dihindari. Saya sih menyarankan sebenarnya mungkin kita karena sering bertemu ya, kalau pasangan itu berbagai kejengkelan sering terjadi, tapi sebaiknya harus bisa punya kemampuan menahan diri. Ya, Teh, ini saya yakin masih ada banyak hal lagi yang harus kita bicarakan nih soal perempuan dan kepemimpinan dalam Islam ini. Tapi untuk sementara kita akhiri dulu pertemuan pertama kali kita ini. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih Teh. Terima kasih. Sama Kade. Kita sama-sama belajar nih barusan dari Teh Nong. Terima kasih.